Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, bertemu kembali dalam pelajaran matematika bersama Pak Charlie. Pada kesempatan kali ini, Pak Charlie akan membahas materi bangun ruang sisi datar khusus untuk materi prisma. Untuk itu, langsung saja kita mulai. Prisma dan unsur-unsur prisma. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki bentuk alas dan atap yang sama bentuk dan ukurannya, atau sering disebut dengan kongruen. Model-model prisma dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama, ada prisma segitiga, ada prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, segi 7, segi 8, sampai dengan prisma segi N. Ya, tuh. Yang berikutnya, unsur-unsur dalam prisma meliputi titik sudut, rusuk, sisi atau bidang, diagonal sisi, diagonal ruang, bidang diagonal. Ya, itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada slide berikutnya. Ya, selanjutnya di sini kita akan mempelajari bagian-bagian dari prisma ya. Di mana kita tahu bahwa prisma itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh bidang alas dan atap yang saling kongruen serta sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Unsur yang pertama yaitu adalah titik sudut ya. Prisma segi N mempunyai titik sudut sebanyak 2N. Karena di sini merupakan prisma segi 5, jadi banyaknya titik sudut adalah 10 ya. Bisa dilihat ya. Yaitu titik sudutnya ada titik A, kemudian ada titik B, C, D, E, F, G, H, I, dan J. Ada 10 titik sudut. Yang berikutnya, yang kedua adalah rusuk ya. Nah, prisma segi N mempunyai rusuk sebanyak 3N. Sehingga karena ini merupakan prisma segi 5, maka banyaknya rusuk adalah 3 kali 5, yaitu 15. Nah, bisa dilihat ya. Coba kita hilangkan dulu supaya terlihat perbedaannya. Nah, rusuknya ini AB, BC, CD, DE, kemudian AE, FG, GH, HI, IJ, FJ, kemudian AF, BG, CH, DI, dan EJ. Semuanya ada 15 rusuk. Yang berikutnya adalah bidang atau sisi. Prisma segi N mempunyai sisi sebanyak N tambah 2. Sehingga karena ini merupakan prisma segi 5, maka mempunyai bidang atau sisi sebanyak 5 ditambah 2, yaitu 7. Pertama bidang ABGF, kedua bidang BCHG, ketiga CDIH, keempat DECI, kelima EAFJ, keenam ABCDE, dan ketujuh GHIJF. Ini ya. Jadi ada 7 bidang atau sisi pada prisma segi 5. Yang berikutnya adalah diagonal bidang ya. Kita lihat. Nah, diagonal pada segi N itu dapat dirumuskan dengan N kali N kurang 1. Sehingga prisma segi 5 mempunyai 20 diagonal bidang.
Contohnya, nah ini. Nah, itu diagonal bidang. Kemudian itu juga diagonal bidang ya. Ini juga diagonal bidang, ini juga diagonal bidang. Jadi semuanya ada 20 diagonal bidang pada prisma segi 5. Berikutnya adalah diagonal ruang. Nah, untuk diagonal ruang, prisma segi N itu mempunyai diagonal ruang sebanyak N kali N kurang 3. Sehingga prisma segi 5 mempunyai 10 diagonal ruang. Yang pertama, ini AH, BI, CF, DF ya. Ini contoh-contoh diagonal ruang ya pada prisma. Semuanya ada 10. Berikutnya setelah diagonal ruang adalah bidang diagonal. Prisma segi N itu mempunyai banyak bidang diagonal sebanyak N kali N kurang 1 per 2 untuk N genap. Sedangkan untuk N ganjil, maka banyaknya bidang diagonal N kali N kurang 3 dibagi 2. Karena ini segi 5, berarti banyaknya bidang diagonal 5 kali 5 kurang 3 dibagi 2. Berarti 5 kali 2, 10. Dibagi 2, hasilnya adalah 5. Nah, ini kita lihat. Yang pertama ACHF. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya ADIF. Ini. Kemudian yang berikutnya BEJG. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya BDIG. Nah, ini. Kemudian yang terakhir CEJH. Nah, ini ya. Jadi semuanya ada 5. Diagonal. Maaf, bidang diagonal. Berikutnya adalah jaring prisma. Kita lihat. Apabila kita buka prisma ini akan terbentuk ya jaring-jaring prisma. Di mana jaring-jaringnya itu untuk segi 5 terdiri dari 5 buah persegi panjang ya sebagai sisi tegak dan 2 buah ya segi 5 sebagai alas dan sebagai tutup ya. Itu jaring-jaring segi 5 ya, prisma segi 5. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ya, selanjutnya mari kita ke slide yang berikutnya. Jaring-jaring prisma ya. Seperti yang sudah kita ketahui tadi ya, bahwa berbagai macam bentuk ya dari prisma itu. Maka akan memiliki beragam juga untuk jaring-jaring prisma. Pertama, nah ini adalah jaring-jaring prisma segitiga. Yang kedua adalah jaring-jaring prisma segi 5. Berikutnya jaring-jaring prisma segi 4 ya. Dengan bentuk alasnya trapesium dan tutupnya. Berikutnya adalah prisma segi 6 ya. Ini berbagai macam bentuk dari jaring-jaring prisma. Yang selanjutnya adalah luas permukaan prisma. Kita ambil contoh prisma segitiga A, B, C, D, E, F. Nah, apabila kita lihat ya, jaring-jaringnya itu seperti ini ya. Maka untuk luas prisma sama dengan luas jaring-jaring prisma. Kemudian luas prisma itu adalah luas segitiga A, B, C ditambah luas segitiga D, E, F ditambah dengan luas persegi ya A, B, D, E ya persegi atau persegi panjang. Kemudian luas persegi panjang E, D, A, B. Kemudian luas persegi panjang F, E, B, C. Nah, ini. Luas prisma itu sama dengan tadi luas segitiganya
alas dan tutup kongruen ya, maka kita bisa dinyatakan dalam dua kali ya, dalam segitiga, luas segitiga ABC ditambah, nah yang tadi persegi panjang yang tadi itu dinamakan dengan bidang tegak, sehingga harus dicari luas bidang tegaknya. Di sini bidang tegaknya ada 3 ya. Berikutnya, jadi luas prisma itu adalah 2 kali luas alas ditambah untuk luas bidang tegak itu dapat diringkas menjadi keliling alas kalikan dengan tinggi prisma. Nah, di sini ada catatan ya. Untuk alas prisma itu bentuknya bisa bermacam-macam ya. Kalau di sini tadi bentuknya alasnya segitiga, tapi bisa juga nanti segi empat ya. Segi empatnya juga kan macam-macam, bisa bentuknya jejar genjang, bisa bentuknya trapesium. Nah, kemudian nanti ada lagi alasnya bentuknya segi lima. Kemudian ada lagi segi enam, segi tujuh, sampai seterusnya ya. Ini tentang luas permukaan prisma. Berikutnya adalah volume prisma. Nah, perhatikan ini ada suatu balok ya. Balok itu bisa disebut juga dengan prisma segi empat ya. Dengan alasnya berbentuk persegi panjang dan tutupnya persegi panjang atau bisa juga bentuknya ada yang persegi. Balok apabila kita potong ya, atau belah menjadi dua bagian yang melintang diagonalnya, maka akan terbentuk dua buah segitiga, dua buah prisma segitiga. Maka dari sini kita tahu bahwa volume prisma segitiga BCD kemudian EFGH ya, itu sama dengan setengahnya dari volume balok ABCD ya. Betul ya, kan dari satu buah balok itu bisa jadi dua prisma. Maka cari luas prisma segitiganya berarti setengahnya dari volume balok ABCD EFGH. Selanjutnya volume prisma setengah kali, nah volume balok ya, kita sudah pelajari yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian kita kelompokkan setengah kali panjang kali lebar ya. Kita lihat setengah kali panjang kali lebar dalam prisma ya, yang kita lihat panjang itu sebagai alas ya. Panjang alas dari segitiganya. Kemudian lebar itu sebagai tinggi dari segitiganya. Sehingga setengah kali panjang kali lebar pada prisma segitiga itu merupakan luas dari alasnya. Kemudian tingginya ya tetap ya tinggi prisma ya. Sehingga volume prisma itu luas alas ya, kali tinggi prisma. Nah, di sini alasnya bisa beragam ya, tergantung ya. Nah, kalau yang tadi alasnya berbentuk segitiga, maka nanti luasnya luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Tapi bisa saja alas prisma itu berbentuk segi empat ya. Seperti trapesium yaitu atau jar genjang ya. Kemudian ada lagi nanti segi 5, segi 6, segi 7 dan seterusnya. Jadi alasnya itu beragam. Ini adalah volume prisma. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami, mari kita lihat contoh soal yang pertama. Nah, perhatikan prisma segitiga A, B, C, D, E, F. Nah, manakah dari prisma tersebut ya bagian-bagiannya yang dinamakan dengan sisi. Nah, di sini sisi pada prisma segitiga ada 5 ya. Ada yang pertama ABC sebagai alas, DEF sebagai tutup, kemudian ABED, BCFE dan ACFD. Kemudian rusuknya. Nah, rusuknya ada 9 di sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 buah rusuk. Kemudian titik sudutnya ada 6 ya, A B C D E dan F.
Diagonal bidangnya ada 6 juga. AB, AE, BD, BF, CE, AF, dan DC. Kemudian bidang diagonalnya juga ada 6 ya. Seperti ABF, BCD, ACE, AEF, BDF, dan CDE. Ini contoh soal yang pertama. Yang kedua adalah ya, perhatikan gambar prisma segitiga ya masih. Dengan alasnya itu kalau kita lihat berbentuk segitiga siku-siku. Nah, dari prisma di samping tentukan yang pertama luas permukaan prisma, yang berikutnya adalah volume prisma. Yang pertama, perhatikan tadi segitiga PRQ merupakan segitiga siku-siku ya. Siku-sikunya di R. Maka untuk mencari luas prisma 2 kali luas alas ya ditambah jadi keliling alas kali tinggi prisma. Oke. Sama dengan 2 kali luas segitiga PQR ya. Luas segitiga siku-siku PQR. Ditambah, nah keliling alasnya. Ada alasnya kan PQR. Berarti ada PR ya ditambah RQ. Nah ditambah PQ ya atau QP. Dikalikan tinggi prisma. Nah tinggi prisma ini PS ya bisa PS, bisa RU, bisa QT sama aja ya. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilai yang sudah ada. Nah, tadi luas segitiga 2 kali setengah alasnya. PR tingginya RQ. Ditambah tadi ya keliling alasnya sama ya. Berikutnya nilainya kita masukkan 2 kali setengah PR-nya 8. Nah, RQ itu panjangnya sama dengan UT ya. Berarti panjangnya 6 ya. Alas sama tutup kan tadi sama bentuk dan ukurannya. Maka panjang RQ tadi adalah 6 sama dengan UT. Ditambah PR panjangnya 8. Kemudian ditambah RQ panjangnya 6. Ditambah lagi QP panjangnya 10 kali dengan tinggi prisma. Tinggi prisma PS ya. PS itu sama dengan RU sama dengan QT yaitu 7 cm. Selanjutnya kita hitung ya. Nah, yang sebelah sini 2 kali luas alas adalah 48 dan keliling alas dikali tinggi itu 168. Sehingga hasil akhirnya adalah 216. Jadi luas permukaan prisma adalah 216 cm persegi. Yang kedua. Berikutnya tadi yang B itu ya masih yaitu ditanyakan adalah volume prisma PQR STU ya. Nah, PQR tadi sudah ya itu adalah segitiga siku-siku sehingga volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Tadi luas alasnya ya, bentuknya segitiga yaitu PQR segitiga siku-siku dan tingginya adalah PS. Selanjutnya setengah kali luas segitiga alasnya PR dan tingginya RQ. Kalikan tinggi prisma adalah PS. Berikutnya masukkan nilainya setengah kali PR 8 kali RQ tadi 6 dan kali PS tadi adalah 7. Selanjutnya 24 kalikan 7. Hasil akhirnya 168. Jadi volume prisma adalah 168 cm kubik. Ya, itu contoh yang kedua. Yang ketiga. Nah, perhatikan gambar berikut. Hitung volume bejana pada gambar berikut ini. Kalau kita lihat, bejana ini berbentuk prisma. Ya. Prisma ya dengan ya kalau kita lihat nih alas dan tutupnya ya kalau apabila kita ini berdirikan maka alas dan tutupnya sama ya berbentuk trapesium ya sehingga volume bejana ya sama dengan volume prisma ya bentuknya prisma. Kemudian kita harus tahu ya volume prisma itu luas alas kali
tinggi prisma. Nah, di sini harus tahu alasnya berbentuk trapesium ya. Jadi harus tahu luas trapesium. Kemudian tinggi prisma di sini adalah 80. Nah, luas trapesium adalah setengah kali jumlah sisi yang sejajar. Nah, di sini yang sejajar ini. Ya, ini yang sejajar ini dan ini. A dan B ya, dikalikan tinggi trapesium. Nah, tinggi trapesium di sini 20 ya. Tadi alas yang sejajar panjangnya 30 dan 60. Kalikan tinggi prisma. Tinggi prisma yang 80 ya. Berikutnya setengah kali tadi jumlah dua sisi yang sejajar itu adalah 60 ditambah nah dengan ini 30 kalikan tinggi trapesium. Nah, ini tinggi trapesium adalah 20. Kalikan lagi tinggi prisma. Ini tinggi prisma adalah 80. Sehingga kalau kita hitung setengah kali 60 tambah 30 90 kalikan 20 kalikan lagi 80. Sehingga diperoleh 90 kali 20 kali setengah adalah 900 kalikan 80. Maka diperoleh 72.000 cm kubik. Nah, apabila dinyatakan dalam liter, kita tahu ya, 72.000 cm kubik itu sama dengan 72 desimeter kubik. Ya, selisihnya 1000 dibagi 1000. Maka 72 desimeter kubik itu sama aja dengan 72 liter ya. Jadi volumenya ketahuan yaitu 72 liter. Berikutnya contoh soal yang keempat. Perhatikan gambar kolam renang berikut ini ya. Biasanya kolam renang itu kan dari yang dangkal semakin ke sini semakin dalam. Ini dengan ukurannya seperti ini. Nah, hitunglah volume air dalam kolam renang yang panjangnya 30 meter, lebarnya 10 meter, dan kedalaman airnya 3 meter. Terus ya, sampai yang paling dalam ini adalah 5 meter. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, bentuk ini apabila kita lihat, itu membentuk prisma dengan alasnya ini berbentuk trapesium. Ya, trapesium siku-siku ya, sehingga volume air tadi sama dengan volume prisma. Jadi volume prisma luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk trapesium, maka luasnya setengah kali jumlah sisi yang sejajar kalikan tinggi trapesium kalikan tinggi prisma. Nah, mana sisi yang sejajar? Yaitu ini, 5 meter dan 3 meter. Mana tinggi trapesium? Ini 10 meter. Ini 10 meter. Mana tinggi prisma? Nah, ini ada 30 meter ya. Kita masukkan ya. Nah, berikut setengah kali jumlah sisi yang sejajar ini 3 meter dan 5 meter. Kalikan tinggi trapesium. Nah, ini ke sini ya, tinggi trapesium 30 ya. Tinggi trapesium 30 meter. Kemudian tinggi prisma adalah 10 meter. Ini. Sehingga kita peroleh setengah kali 5 tambah 3 8 kalikan tinggi trapesium 30 kalikan lagi tinggi prisma 10. Sehingga peroleh 120 kali 10. Hasilnya 1200 meter kubik. Nah, apabila ini dibuat ke dalam liter, maka 1200 meter kubik sama dengan 1.200.000 liter. Nah, ini kali 1000 ya. Kalau dari meter kubik ya ke desimeter kubik atau ke liter. Jadi dikali 1000. Berikutnya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah sudah selesai. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.